Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Setiap hari menjadi baru karena kehadiran-Mu, karena perkataan-Mu yang baru.
terkira. Tuhan, setiap hari Kau menyatakan dirimu, menyatakan keindahan-Mu. Terima kasih. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, ku lihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sabda-Mu yang beri kekuatan. Dan sabda-Mu yang beri
kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Firman-Mu memberi kehidupan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku.
hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setelah Engkau dambahan hati kami setiap hari. Oh, kami menginginkan Engkau lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tenangkan hati kami kembali. Kami tundukkan sepenuhnya. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang sangat indah, sangat luar biasa. Kami bersyukur dapat memandang Engkau setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh mengenal-Mu dengan cara yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Oke, baik. Salam juga Pak Jano. Yang di radio ada? Salam yang di radio kalau ada ya. Hah? Ada 2 ya. Baik, puji Tuhan. Oke. Ada yang mau sharing? Ayo langsung kepada ya, silakan. Shalom untuk kita semua. Bagi saudara, saya saudara akan semakin terus bersemangat bersama dengan Tuhan, amin. Kita akan Tuhan bawa melihat hal-hal yang luar biasa, bahkan hal-hal yang mungkin orang yang lain katakan biasa saja, tetapi ketika kita memandangnya dari perjalanan Tuhan, saya percaya itu menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya mau bagikan gitu. Saya sih tadi berharap Mak Yeye juga ada gitu ya hari ini, atau Pak Yeye di radio. Kemarin saudara, waktu kami ibadah sama anak-anak gitu ya. Nah, gimana Natal kita gitu kan. Kemudian ya kami, gimana kalau begini ini gitu ya, begini gitu. Karena nanti tanggal sekian sudah, ini hari bulan Desember itu kan sudah penuh gitu. Jadi kita ibadahnya di Desember udah nggak usah lagi ibadah. Dan hari Sabtu nanti ada Natal, kan dipakai untuk Natal gitu kan. Jadi kita tetap datang, tapi kita bantu-bantuin gitu ya. Kemudian saya terbersih gitu, nanti kita bikin Natal kita gitu. Jadi kita telepon lah teman-teman kita yang pernah bersama kita semua lah gitu. Kemudian saya sampaikan juga sama abang gitu ya. Dari apa yang pernah kita lewati dulu, saudara, kita keluar gitu ya, berulang kali gitu saya sering mengatakan, bahkan orang yang dulu lebih ekstrim gitu, ketika kita keluar dulu, orang teman-teman kita yang ada di dalam gitu mau duduk sama kita takut gitu ya, takut dianggap pemberontak gitu ya. Terus harus menunggu waktu yang lama untuk bisa berkumpul gitu ya, sampai terakhir kemarin ketika benar-benar Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang membuat kita berjumpa dengan Pak Hani gitu ya, dan mengalami satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu ya.
dari pertemuan yang sangat singkat gitu. Nah, kemudian saudara, ketika kemarin saya sharing sama saudara, malam-malam itu saya mimpi terus gitu ya, mimpikan Pak Hana terus gitu ya, nggak tahu, pokoknya tiap mimpi kok muncul apa Pak Hana gitu ya. Dan pagi habis Zoom itu saya WA gitu ya, halo Pak Hana, apa kabar gitu ya. Eh, Gimana ke Pak Hana, sehat kan? Dan itu ya, kita ini kan sudah belajar apa, walaupun ya saudara, kita eh, saya secara pribadi gitu ya, walaupun saya ini seorang marketing gitu ya, saya dalam pekerjaan saya setiap hari itu seringkali nggak sama dengan orang yang marketing yang sesungguhnya gitu ya. Kadang-kadang kalau marketing yang sesungguhnya itu kita ngomongnya A tapi sebenarnya B gitu ya. Atau lebih parahnya sampai menipu-nipu gitu ya, apa namanya, produknya begini ya gitu. Kalau saya misalnya jualan itu kan, ya itu jangan sampai, kan nanti kalau misalnya kita jual sekarang itu eh, kita bilang bagus, ternyata kita sebenarnya sudah tahu itu barang itu tidak bagus, masalahnya nanti kan kembali ke kita sebenarnya gitu ya. Secara keadaannya sebenarnya sih seperti itu gitu. Tetapi kadang-kadang orang kan pas lagi ada masalah dia sudah resign, pindah ke tempat yang lain, jadi akhirnya menimbulkan banyak masalah saja gitu, orang banyak kecewa gitu ya. Orang yang berjalan lurus-lurus gitu aja banyak yang kecewa gitu, apalagi yang seperti itu gitu. Itu yang terjadi gitu. Eh, dengan ketulusan gitu ya, saya menanyakan kabarnya gitu ya, karena apa namanya, nggak tahu ya, kan saya pernah bilang gitu ya, kita ini nggak sama proses kita waktu kita berpisah dulu dari Tabgah, dari Muka Kuning, dengan kita dengan kita sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu ya yang keluar yang akan mencoba gimana cara bisa berkomunikasi lagi gitu, karena apa? Ya kan sebenarnya karena ikatan kasih kita gitu, nggak ada gengsi di antara kita gitu ya. Tetapi sekarang saya melihat kita eh, berbeda gitu ya. Eh, karena apa? Memang bagi kita tidak ada yang memisahkan gitu. Kita terpisah, cuman makanya saya pernah bilang, ya terpisahnya itu karena seperti dianggap seperti seorang anak sedang pergi merantau gitu ya. Eh, Kalau memang kangen, dia pulang gitu. Ya, kita menganggap seperti itu, saya menganggap seperti itu. Kemudian ternyata ketika saya tanya itu eh, merespon gitu ya, wih iya mas ini, terus ada satu uh, kata-kata bilang, kayaknya kita harus bikin fellowship dulu ini gitu kan. Wah, ketika kata-kata itu muncul itu saya ingat perkataan ketika saya bilang sama abang, Bu Vera sakit loh, emang kita nggak pergi ke sana. Langsung waktu itu, ya ayo kita pergi ke sana. Ada satu yang hampir mirip prosesnya saudara, bahkan sampai sepanjang hari saya merenungkan gitu ya, uh, gimana ya, maksudnya uh, inilah hidup yang Tuhan sedang mau nyatakan gitu. Kalau kita mau bukti apa lagi yang mau membuat kita membuat kita benar nggak ini pekerjaan Tuhan, benar nggak ini Tuhan gitu. Nggak perlu lagi bukti lagi, karena terlalu banyak bukti yang Tuhan tunjukkan bagi kita gitu ya, bahwa perjalanan apapun yang kita sedang jalani adalah pekerjaan yang Tuhan sedang izinkan bagi kita untuk melihat pekerjaannya gitu ya. Kemudian eh, ternyata Pak sore itu bersambung lagi gitu ya, bersambung lagi. eh, Dia bilang, saya kan ngajak, ya udah kayaknya waktunya inilah minggu-minggu sore, karena bayar saya itu bapak-bapak gitu ngumpul ngopi atau minum bandrek gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata malam-malam sudah malam kemarin itu ya WA, kayaknya kita ke Tembesi aja lah mas. Bu, dalam hati saya, ke Tembesi gitu ya. Kayaknya kita ke Tembesi aja langsung habis bakar-bakar malam kan, malam sampai malam mingguan bakar-bakar gitu ya. Sebenarnya dalam hati saya, malam besok kan rencana kan anak-anak kita pergi ke pantai gitu, capeknya nanti gitu ya. Saya sempat terpikir mau merubah itu kan, merubah waktunya gitu ya. Ya, tapi tidak gitu. Ini momen yang Tuhan harus harus tangkap gitu ya. Kemudian, dan oh ya udah, sebentar aku bilang sama orang bapak dulu ya. Saya sama abang, dan ya udah, gak apa-apa gitu ya.
Ya memang saya bayanginnya pasti nanti capek itu seharian kan misalnya nemani anak-anak di sana gitu ya. Karena apa namanya anak-anak kan biasanya kalau persembahannya itu sudah terkumpul gitu kan kita ajak nonton gitu kan untuk apa namanya saya memang nggak apa namanya uang kasnya itu ya sudah untuk mereka gitu ya. Kemudian kemarin terpikir biar agak sedikit berbeda kita ajak pergi ke pantai aja bakar-bakar aja gitu kan. Nah paling nanti uangnya kita sewakan mobil satu gitu kan. Terus saya udah bilang sama Pak Misel kalau bisa enggak, oh ternyata bisa gitu ya, pakai 2 mobil gitu ya. Uh, tapi saudara ada banyak hal yang apa namanya uh, membuat saya Tuhan uh, membuat kita bergairah gitu loh. Betapa luar biasanya Tuhan gitu ya. Artinya apa? Saya bahkan sampai terpikir tuh seperti saya bayangin uh, ada pesta gitu loh. Ada pesta seperti seorang bapak yang nunggu bapak anaknya dari kandang babi gitu kan. Apa namanya disiapin semua gitu ya. Uh, dan saya cuma bayangkan entah gimana lah makanya saya udah kemarin tanya. Jadi tanya sama Bang tanya, coba tanya apa namanya yang mau dibakar gimana atau mereka bawa gitu ya. Saya mau tanya tapi saya enggak ini enggak harus kita yang siapin gitu ya dalam hati saya gitu. Udahlah kita siapin nanti apa namanya ambil dari duit gereja gitu kan. Karena kan itu ada satu apa namanya ada pasti ada satu kegairahan saudara. Kenapa sampai sudah lama saudara? Itu butuh satu keberanian saudara untuk melangkah saudara. Walaupun apapun yang terjadi saudara. Satu keberanian ketika mau datang kembali ke rumah Tuhan saudara bisa bayangkan saudara. Wah itu menggelorakan hati saya gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau dia kemudian dia sudah mas saya tanya saja sama Pak Hana, mana Pak kita biar rame sama keluarga aja lah dibawa ya biar rame ya, saya bilang kayak gitu. Oh iya bawa sama keluarga aja kita katanya. Nanti dari kami bawa ayam 3 kilo sama ini gitu kan. Dia ada yang mau dibawa gitu kan. Oh siapa bro? Saya bilang kayak gitu. Wah saya tadi malam sudah mau hubungi Pak Tian, kemudian nanti besok pagi aja Pak Tian saya hubungi gitu ya. Tapi ada Pak Tian nanti Pak Tian bisa sampaikan juga gitu, sama Pak Tian. Gitu. Hari Sabtu gitu ternyata anak-anak nggak ibadah, nggak ada ibadah. Ya, kami putuskan nggak ibadah, ternyata ada agenda yang Tuhan lakukan untuk kita. Karena luar biasanya gitu ya. Saya bisa membayangkan gitu ya. Nanti bisa kita telepon semua gitu ya. Ya seperti malam tahun baru, pra tahun baru. Karena tanggal 25 bulan 11 saudara. Kita kan bisa menciptakan Natal gitu. Natalnya kan dirubah tanggal 25 bulan 11 kan bisa gitu kan. Kan sama saja semuanya kan kalau mau ditelusuri Natal itu kan sebenarnya bukan kelahiran Tuhan Yesus yang sesungguhnya atau gitu. Nah, tapi saudara kita bisa menciptakan kelahiran itu kembali gitu saudara. Wah, sesuatu yang sangat benar-benar saya bergairah gitu saudara. Walaupun kemarin mungkin di warung agak sepi tapi hati saya tuh bergairah di situ gitu. Saya semangat mami gitu ya. Karena luar biasa gitu. Mari kita apa namanya karena seperti yang saya bilang kemarin hari Minggu bahwa yang sedang dicari itu bukan orang yang punya harta sekarang. Yang dicari adalah harta yang ada di dalam diri kita saudara. Yang dicari oleh orang-orang di sekeliling kita itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang memenuhi kita setiap hari saudara. Kesederhanaan yang apa namanya Tuhan nyatakan dalam hidupnya itu nyata dalam kita gitu. Orang bisa melihat kesederhanaan itu yang dicari sekarang susah saudara. Nggak mudah lagi orang mencari orang yang blokosuto gitu, yang apa adanya ya kita ngomong ya seperti itu apa adanya gitu ya. Mungkin lebih baik ya gitu daripada kita merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih hebat, lebih baik mungkin diam gitu ya. Kemarin satu pelajaran lagi saudara ketika saya ada di tukang pangkas ini saudara yang pangkas rambut ini saudara gitu ya. Ketika saya tiba-tiba ngajak ngobrol politik gitu saudara. Wah sebenarnya saya kurang pas gitu dengan apa namanya yang dibilang sama dia gitu ya tentang politik gitu ya. Tapi apalah daya gitu ya orang yang sedang dipotong gitu saudara rambutnya gitu ya. Saya tak berani menjawab gitu maksudnya
Ya saya pun hanya iya kan saja. Oh gitu ya. Tapi saya agak sedikit luruskan sedikit saudara. Karena apa saudara? Pisau ada di tangan tukang potong saudara. Pisau kan ada di tangan tukang potong. Lalu sempat salah ada emosi gitu juga. Jadi banyak pelajaran saudara gitu. Eh, kita yang sederhana, tidak mementingkan diri sendiri, itu hal-hal yang sangat mendasar gitu seharusnya yang dimiliki oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang menganggap bahwa hidupnya Kristus itu nyata dalam dirinya sekarang. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara ya. Haleluya. Mari kita lihat pekerjaan Tuhan ya. Saudara, seperti kita dengarkan tadi ya. Saudara, saya kan biarkan sendiri udah lama dikasih ini ya sama Om Tuin ya. Kasih tahu gitu, gimana kalau gini ya. Bagus, saya bilang gitu ya. Iya, lakukan saja gitu. Karena apa ya, seperti kemarin juga ibu kita datang gitu. Uli bilang, saya ke sana ya Pak. Iyalah, pergi gitu. Dan justru bilangin ajak ke sini gitu. Nah, saudara, dan ya dilakukan, Uli lakukan sama dengan ini Om Tuin juga lakukan gitu ya. Karena apa ya? Kita kan sedang belajar gini. Nggak ada yang orang penting. Yang penting adalah Tuhan gitu. Gitu ya. Itu Roh Kristus, saudara. Jadi ketika dulu Tuin bilang, ketika cerita tentang ibu yang sakit ya, Ibu Vera yang sakit itu, saya sudah lama nunggu gitu, dari dulu gitu. Sejak kita keluar, setelah kita mengalami banyak hal gitu, pengen cerita-cerita gitu sama mereka gitu. Tapi ya nggak kesampaian gitu. Tapi ketika dikatakan gitu, ya udah ayo gitu, langsung gitu ya. Itu spontan gitu. Nah, jadi yang biasanya spontan itu, nah, jadi di dalam firman Tuhan ini saudara sering sekali ada hal-hal yang disampaikan itu secara khusus tentang spontan gitu. Jadi Tuhan itu spontan gitu. Jadi kita belum sempat berpikir. Kita belum sempat punya gagasan. Disitulah Tuhan itu muncul gitu. Jadi ketika ngelakuin kan ya kadang kita juga biasa ya bermimpi, memimpikan mereka gitu kan. Tapi untuk langsung WA itu kan karena kan mimpinya juga nggak spesifik juga kan apa mimpinya gitu kan. Yang penting mimpi aja. Tapi ya spontan aja lah gitu. Kenapa ya? Gitu aja kan. Ya ketika ditanya pun kan nggak ada apa-apa. Baik gitu kan ceritanya gitu. Tapi kalau kita telusuri apa yang membuat responnya jadi berbeda gitu. Nah itu kan. Itu kadang kita yang nggak tahu. Itulah Tuhan, saudara. Perempuan Samaria itu apa ya? Ketika Tuhan mengatakan itu, saudara, kondisinya lagi bagaimana gitu. Pada waktu itu, saudara, perempuan Samaria tidak mendapatkan apa-apa sebetulnya. Tuhan Yesus tidak mendoakan dia kan? Tapi ketika ketika Tuhan Yesus berbicara, jadi saudara perhatikan ya, kan Tuhan yang sama. Atau boleh kita katakan, ya manusia yang sama lah. Gitu.
yang berbicara kepada murid-murid yang lain, yang berbicara kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang banyak, kan itu manusia yang sama. Yang berbicara kepada perempuan Samaria itu, saudara. Sama. Tuhan yang sama yang dipegang oleh perempuan yang pendarahan. Ya kan? Dengan yang dipegang oleh orang banyak pada waktu itu gitu. Tetapi kenapa mereka menemukan sesuatu yang berbeda? Dan pada waktu itu, saudara, perasaan Yesus juga sangat senang sekali, saudara. Sama seperti tadi kan. Walaupun katanya, jualannya sepi katanya gitu. Saya terkesan itu kemarin si temannya Ontuin bilang kayak gini. Tempat ini strategis sekali ya katanya gitu. Iya. Tahukah saudara? Kan kemarin-kemarinnya kan nggak terbayangkan. Mereka juga nggak terpikir juga mau di situ kan. Ontuin sama memakai gitu. Enggak. Ya saya juga ya karena pernah sudah saya bilang gitu kan. Ya saya nggak berharap banyak gitu. Tapi ceritanya kan jadi lain gitu. Jadi ketika temannya Ontuin bilang kayak gitu ya. Iya strategis sekali tempat ini gitu. Apa namanya? Dia sampai bilang auranya katanya gitu. Kalau di sana auranya itu gelap padahal dia orang ini ya Muslim ya. Di sana kayaknya auranya gelap ya. Gak terang gitu katanya gitu. Wah, saya lewati memikirkan gitu, merenungkan gitu. Dan apa ya? Kehadiran Tuhan itu saudara, apa ya? Kehadiran Tuhan itu indah sekali. Jadi ada ini ya, ada langganan mereka gitu. Kawan kita juga dulu gitu ya. Kadang katanya sampai 3 kali. Itu sudah langganan dari gereja dulu gitu ya. Jadi kadang sampai 3 kali beli gitu katanya gitu ya. Nah, kemarin mbaknya juga pesan lewat Gojek ya. Mbaknya memakai gitu kan. Saya bilang gini sama Untuin. Coba lihat nih. Kan harusnya kan kita antar ke sana gitu kan. Dekat gitu kan. Tapi pakai ini juga kan. Pakai Gojek juga gitu ngantarnya gitu. Padahal dari dari Cemara ke Gria gitu. Jalan kaki aja saudara nyampe saudara. Jalan kaki. Gak usah harus pakai kendaraan gitu. Kita kan saudara, usaha itu menghidupkan gitu. Jadi saudara, kemana saja air itu mengalir katanya. Di sana ada kehidupan katanya gitu. Ya kan saudara? Saudara, kadang kita nggak menyadari sih ya. Kalau Tuhan itu memang nyata di dalam kita. Selama ini hidup kita itu sendirian gitu. Padahal saudara, Tuhan itu sudah ada di antara kita gitu loh. Sulit sekali manusia itu menerima kebenaran itu. Selalu bagaimana Tuhannya, mana Tuhannya gitu. Kadang kita juga demikian kan. Dari semua cerita-cerita itu saudara, coba saudara lihat. Kan dari ceritanya Altuin tadi kan, gimana kayak excited sekali gitu. Apa yang buat excited itu? Itulah roh yang berkobar-kobar
ketika Tuhan menampakkan diri, saudara. Ingat 2 orang perjalanan ke Emmaus itu? Ya kan? Seperti itu, saudara, yang sedang kita alami dan akan terus kita alami setiap hari, saudara. Iya, saya itu selalu setiap hari itu hati saya itu memang begitu gitu. Tadi malam istri saya nggak bisa tidur katanya gitu ya. Sama juga saya nggak bisa tidur juga. Tapi karena sudah yakin sekali ya, Tuhan itu ada di antara kita. Saya tidak takut gitu karena aku sudah punya pengalaman ya. Saya sama sekali tidak takut kalau nanti bakalan ngantuk gitu. Hari ini maksudnya gitu. Sama sekali tidak takut gitu. Karena udah terbiasa. Karena saya yakin sekali ketika kita berbicara firman, tahukah saudara, ini zamannya firman. Tadi malam saya baca satu penggalan. Sebetulnya terjemahan dari pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi diganti pada mulanya itu dengan kata begini, pada awalnya adalah firman gitu. Itu cukup mengubah suasana, saudara. Kata-kata pada awalnya itu. Kan sama aja kan pada mulanya. Tapi ketika diganti dengan kata awal gitu ya, saya kan sama kata-kata itu. Tapi pengertian itu, saudara, itu jadi baru. Saudara, ketika kita mulai, jadi dikatakan ini adalah zaman mengucapkan firman gitu. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu kita bisa lihat dari yang kita ucapkan gitu. Apa yang kita ucapkan? Seperti tadi itu, saudara. Jadi semakin kita itu murni, saudara, maka itulah yang membuat tidak bisa tidak orang pasti datang kepada Tuhan gitu. Jadi ketika kita sadar gitu, Tuhan itu ingin menaklukkan semuanya gitu. Dan memang kalau dikatakan ada keinginan yang sangat kuat ya, keinginan yang sangat kuat itu seperti ambisi gitu ya. Kalau itu bahasa lainnya hasrat yang sangat kuat gitu. Kalau ada hasrat Tuhan yang sangat kuat, adalah ingin membuat semua orang berbalik kepada Dia, berbalik kepada kasih yang semula, kasih yang awal. Sebelum ada pemberontakan, itu artinya kasih yang semula, saudara. Sebentar ya. Cek satu. Cek. Jadi saudara, cara Tuhan itu mengajari kita, memperkenalkan dirinya, adalah melalui pengalaman kita, saudara. Seperti tadi itu. Jadi ketika kita, makanya dia katakan, perhatikan gitu setiap hari kehidupanmu gitu. Kan dari situ kita mulai, dari situ kita mulai memandang sesuatu yang berbeda gitu. Saya lupa tadi lanjutin yang saya bilang langganannya Om Tuin tadi gitu.
Karena sampai 3 kali gitu. Dari kemarin katanya. Saya itu dalam hati gini. Apa ya? Karena dia kan seorang ini juga ya. eh Ya tukang bengkel gitu. Tapi ya dia sudah punya anak buah. Ketika dilakukan dia itu dalam kesetiaan. Saudara, dia itu bisa apa ya? eh Kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau sampai 3 kali, kadang anaknya gantian, sekolah yang si ini gantian gitu ya. Saudara, eh sebetulnya kehidupan di masyarakat itu, kalau seperti itu, kalau semua orang bisa memperhatikan, jadi dengan dia apa namanya, dengan dia melakukan apa pembelian seperti itu gitu, itu roda roda ekonomi itu berputar, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, berapalah itu paling ketika dini kan, kalau misalnya kan ada juga aksesnya, kita bisa misalnya pakai GoFood itu kita bisa ambil sendiri. Saya pun nggak tahu juga, ternyata bisa ngambil sendiri gitu, nggak perlu pakai Gojek. Tapi eh, dengan mengeluarkan paling berapa ongkos Gojeknya itu, paling mungkin 5.000 gitu kan. Tapi dengan uang 5.000, roda ekonomi, roda kehidupan berputar, saudara. Sama, Mama Keka juga gitu. Dia lontongnya dia belum, dia ya untuk buat lontong itu bikin itu nggak mudah kan. Dia beli lontongnya gitu. Jadi ketika dia jalankan usaha itu gitu. Oke? Nah, itu roda roda kehidupan di pasar itu jalan. Kita nggak tahu gimana ceritanya. Bagaimana mereka buat itu. Siapa yang titip di situ. Kemarin-kemarin itu saudara kan saya sering perhatikan orang-orang jualan di pinggir itu. Yang orang-orang jualan kue gitu. Jadi ketika saya lihat orang jualan itu ramai pembelinya gitu di beberapa tempat gitu, saya perhatikan gitu. Saya kenapa senang sekali gitu lihatnya gitu. Karena apa? Roda roda kehidupan itu berjalan, saudara. Karena ada yang beli 2, beli 3. Saya perhatikan kalau yang di dekat Simpang Kara itu kan ada ya ibu-ibu yang kerja di situ gitu ya. Arta pernah juga jumpa di situ gitu. Beli kue juga gitu, kami lagi ngopi gitu. Saudara, kehidupan yang seperti itu kehidupan yang sangat indah, saudara. Iya. Kalau kita lihat di lapangan gitu ya, kita lihat kehidupan itu semua orang ini gitu ya. Eh, Ketika banyak Keisha gitu ya, ketika dia tanya Keisha, uangmu masih ada gitu. Saudara, jujur memang saudara, kalau masalah ininya dia belanja semua gitu ya tercover lah gitu, nggak ada masalah lah gitu. Iya. Tapi saudara, ketika eh jadi kadang Keisha datang gitu, mungkin ditanya gitu, uang masih ada, gitu kan. Anaknya kan masih polos gitu. Ya ada, tapi ya tinggal segini, mungkin saya nggak tahu ya ceritanya, saya karena saya nggak tahu gitu. Jadi saudara, sekarang itu mbahnya itu ya, dua-dua itu mbahnya, jadi kayak cucunya ini kayak anaknya gitu. Jadi ya kemarin katanya ngasih lagi gitu. Jadi sebulan ini entah ngasih berapa gitu ya. Itu aminya bilang kayak gini. Waduh, jadi pikiran nanti sama sama mbahnya kayak gitu. Jadi kayak nyekolahkan anaknya lagi. Saya bilang gini, enggak. Kalau kita larang justru itu buat sedih gitu. Kan jelas kan kita itu ini kok nggak bakalan lah sampai dia nggak punya uang gitu. Kan saya sudah bilang gitu. Nggak bakalan sampai nggak punya uang.
Saudara, yang kita pikirkan kadang-kadang diri kita sendiri gitu. Tapi bagi orang tua kita, dia itu seperti kembali ke masa dulu ketika dia itu masih menanggung anak-anaknya. Itu satu kebahagiaan, saudara. Tahukah saudara, dilema orang tua di masa tuanya adalah dia takut sekali pensiun, saudara. Takut sekali dia itu nggak ada gunanya lagi, dia kerja itu nggak ada. Saudara pikir enak gitu. Jadi ketika ada yang diperjuangkan dia gitu ya. Sampai saya gini. Sampai kayak gini ya. Tahukah saudara? Yakub itu ketika dia punya anaknya Yusuf itu saudara. Itu kan dua. Manasye dan Efraim ya. Tahukah saudara? Manasye dan Efraim itu bukan lagi anaknya Yusuf saudara. Tapi itu jadi anaknya Yakub saudara. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara sebagai orang tua, kalau saudara sebagai Yusuf, itu langsung diucapkan loh firman Tuhan. Jadi itu memang kalau saudara temukan di dalam kitab Wahyu, jadi itu dimasukkan ke dalam suku Israel gitu, Manasye dan Efraim gitu. Nah, jadi coba saudara bayangkan gimana dulu Yusuf gitu. Ketika membayangkan, ketika sampai orang tua dia, kan Yusuf itu boleh dikatakan sangat dekat sekali dengan bapaknya gitu. Iya, dengan bapaknya, dengan ibunya, karena dia ini adalah anak dari cinta pertamanya Yakub gitu, Rahel gitu. Jadi sebetulnya yang dicintai itu, yang ingin dinikahi oleh Yakub itu pada awalnya adalah Rahel gitu. Cuman orang tuanya Rahel itu karena pada waktu itu Lea itu mukanya itu katanya matanya itu tidak cerah gitu loh. Makanya dinikahkan kepada Yakub duluan gitu. Tapi walaupun demikian, kan namanya kan cinta gitu. Ya kita tahu sendirilah dengan kata cinta gitu ya. Jadi walaupun ada dulu misalnya diizinkan ada menikah gitu, sama nikah berapa kali kalau di zaman dulu gitu. Tapi Salomo punya kisah cinta dengan gadis Sunem gitu. Saudara lihat itu kalau kita mau itu kan. Nah, jadi Yusuf itu kayak ini loh, kayak anak yang dirancangkan gitu loh. Maka dia itu tidak punya apa, jadi makanya dia sangat dekat dengan kedua orang tuanya gitu. Jadi karena dia dekat dengan orang tuanya, benih-benih apa gitu, ketidakkudusan tidak ada pada dia gitu. Jadi dia kayak, jadi Tuhan itu saudara, kalau saudara baca bagian firman Tuhan ini saudara, setiap kehidupan yang baru, setiap anak yang lahir, itu di sorga untuk gini, untuk membuat satu jenis yang baru gitu. Jadi ketika setiap kali anak lahir gitu dari firman Tuhan itu, jadi di sorga itu kayak gini. Jadi ketika kayak diramu gitu, jenis apa nih orang gitu. Itu dari kehidupan sebelumnya. Makanya ada istilahnya inkarnasi kembali. Jadi nggak sembarang saudara pikir, oh anak itu sembarang lahir, tidak. Itu kehebatan pencipta. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan Yusuf itu saudara, bagaimana dia bisa menjaga kekudusannya. Itu karena Tuhan. Sama dengan kelahiran Ayub juga begitu. Makanya setiap kelahiran kita begitu. Jadi di
di menjelang kita itu mulai kembali kepada Dia, Tuhan mulai ingatkan kita gitu akan kejadian kita. Jadi begitu setiap orang sadar akan kejadiannya yang dahsyat. Karena kalau kita dengarkan tadi ya, gimana Untuin gitu dengan perkataannya gitu ya, bisa menggerakkan saya gitu, bisa menggerakkan tadi dikatakan Pak Hana tadi gitu ya. Coba saudara lihat, siapa yang saudara lihat? Tuhan kan. Sama dengan saudara juga begitu. Kalau kita dengarkan kesaksian, latihan gitu kan. Coba, apa yang membuat manajer sampai datang itu yang muslim kadang sampai datang Natalan, tahun baruan, Natalan ke rumahnya gitu. Kan bisa bicara banyak gitu ya. Teman-temannya gitu. Sampai harus curhat gitu. Apa yang membuat? Itulah kejadian kita yang dahsyat, saudara. Bukan kata tanpa sadar. Kita itu menjadi media. Media bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya. Ya, semua kita ini unik, saudara. Jadi ketika kita memperhatikan bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya ya. Jadi semua yang bahasa-bahasa dari firman Tuhan yang kita baca itu, tahukah saudara? Itu dijelaskan dia. Itu bukan sekedar pakai kata-kata. Nggak tahu gimana kita bisa ngerti. Sampai hari ini saudara, bagi saya ajaib bisa menjelaskan ini semua bagi saudara. Awalnya tidak seperti ini saudara. Beneran bilang sama saudara. Awalnya ketika saya baca, jadi ketika saya ingat nanti kalau saya baca ulang lagi gitu ya. Saya langsung ingat dulu gimana ketika awal pertama saya baca itu. Dalam pikiran saya tahu apa? Gimana nanti orang-orang, teman-teman bisa mengerti semua ini. Rasanya saudara itu harus mengejar, harus melakukan seperti yang saya lakukan dulu. Tapi mungkinkah? Kadang-kadang menurut saya saudara, ada ya rekan-rekan saya sama pendeta gitu ya, saya pikir karena mereka pendeta, saya pikir mereka lebih mudah mengerti gitu. Ternyata tidak juga. Anak-anak kita yang kita pikir tidak ngerti. Masa kan sampai anak kecil juga bisa ini saudara. Walaupun dia cuma tunggu pembukaan sama penutupan gitu kan. Tapi itu sebagai bukti saudara. Kalau Tuhan ada di antara kita. Dan bahasanya kalau saudara baca itu bahasa tinggi saudara. Ada nanti bahasanya itu, jadi ketika saya coba perhatikan gitu ya, jadi ada interpretasinya juga. Jadi ada dari firman Tuhan itu ada interpretasinya. Interpretasinya itu pun butuh mengerti luar biasa gitu. Apalagi belum diinterpretasikan gitu. Tapi tahukah saudara, rasanya dia menjelaskan sendiri. Iya, di dalam hati kita. Dari cerita-cerita yang kita alami setiap hari. Waktu kita itu tidak mengambil keuntungan. Waktu saya tidak berusaha untuk menerangkan seperti yang ada di pikiran saya. Waktu saya mengizinkan, saya selalu begini sudah setiap hari. Tuhan. Jadi ketika saudara bicara juga, itu benar-benar selalu gini. Saya selalu mau melihat, Tuhan ini mau jelaskan apa dari perkataan ini gitu. Saya belajar takut akan Tuhan, tidak mengambil alih porsinya Tuhan gitu.
Oh itu butuh. Butuh ini saudara. Butuh seperti yang dikatakan tadi. Butuh kita diam. Ya makanya ketika Om Twin, nggak abang aja yang bilangin sama teman-teman yang lain. Enggak, sampean aja. Iya, ada bedanya. Makanya ketika ketemu juga dengan ibu kita itu, ya memang Uli digerakkan gitu kan. Ya ucapkan terima kasih ya Uli sudah menjungi. Apalah gitu. Tapi saudara, dalam hati saya itu selalu gini saudara. Saya kadang dialog gitu sama Tuhan. Tuhan kan saya kan anak gitu. Saya bilang gitu. Harusnya kan saya yang datang gitu. Tapi saudara, saya selalu ini kan kalau memang aku kesana gitu, siap loh gitu. Siap. Tapi saudara, disitulah saudara, Tuhan itu apa ya, melihat kedalaman hati kita gitu saudara. Jadi ketika dia mengatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia, dia bukan egois saudara, bukan. Dia berani katakan itu karena dia lebih berpengalaman dari kita. Jadi ketika dia hanya dialah gitu. Jadi kalau misalnya untuk menggambarkan itu saudara mesti imajinasi kita kuat ya. Itu sebabnya saudara kita itu dibawa keluar. Jadi ketika dia katakan firman Tuhan zaman sekarang itu jauh lebih tinggi daripada firman Tuhan yang sebelumnya. Itu ada tujuannya saudara. Bukan tujuan dia nggak menghormati apa yang dulu dia ucapkan gitu, bukan. Orang tidak tahu prosesnya firman itu keluar, nggak tahu. Dan orang tidak tahu, manusia tidak tahu sampai kapan firman itu berlaku. Orang tidak tahu. Makanya kalau orang tetap pegang itu, makanya kan dikatakan nanti akan ada waktunya di mana orang yang membunuh kamu akan menganggap dia itu berbuat bakti kepada Tuhan. Tahu saudara, apa yang membuat orang sangat benci kepada orang ya Muslim di Indonesia sangat benci dengan Israel itu? Tahu? Firman juga. Apa yang membuat Hitler membunuh Israel? Genosida itu. Firman juga. Bayangin. Apa yang membuat seolah-olah antikris itu tetap eksis? Perkataan manusia. Iya. Jadi sulit sekali mengeluarkan. Jadi kenapa saudara dikatakan kita itu harus meninggalkan itu? Di situ salah kaprah orang. Sama ketika Tuhan Yesus dulu itu datang. Dia bilang, aku tidak meniadakan, tapi aku menggenapinya. Artinya, aku mengakhirinya. Dan mereka tidak tahu itu Tuhan loh, bayangin. Jadi nanti mereka berteriak terus, nangis gitu. Balik lagi hatinya Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketegaran hati mereka tidak berubah. Sama saudara, orang-orang yang kita lihat kan begitu juga. Jadi dari perkataan ini saudara, belajarlah mengerti tentang keadaan manusia.
Jadi kalau saudara itu bisa mengalami Tuhan hari-hari ini gitu, simpanlah gitu. Simpan itu sebagai harta yang sangat luar biasa. Simpanlah itu dalam pundi-pundi yang tidak berlobang gitu. Itu harta yang tak terkira, saudara. Itu harta yang tidak bisa berkarat, saudara. Nggak bisa berkarat itu. Itu harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Harta dunia ini bisa habis. Kalaupun orang mempertahankannya, mati-matian. Tapi harta itu tidak bisa dicuri oleh iblis. Kalau dicuri dia, ya sudah bertobat dia, saudara. Sudah mati dia kalau dia mencuri dari saudara gitu. Apa itu? Takut akan Tuhan kan? Menjauhi kejahatan. Hikmat. Saudara, ketika Tuhan mengucapkan perkataan, ketika saudara mulai punya hati yang tulus gitu, lalu engkau menunggu Tuhan, engkau langsung masuk di lubuk hatimu yang paling dalam, dan disitulah pemerintahan Allah digerakkan, saudara, dijalankan di hatimu yang paling dalam. Makanya saudara, dia katakan begini, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara, kehidupan kita di depan ini, saudara, sungguh benar-benar, saudara, kita itu melihat Tuhan itu sendiri. Apa yang dulu misteri bagi kita, saudara, sekarang itu disingkapkan secara terang benderang, saudara. Makanya kita yang ada di sini, kita nggak akan mungkin bisa lagi menyimpan sesuatu, berbohong gitu, tidak jujur gitu, nggak bakalan bisa lagi. Karena setiap kali saudara, apa yang saudara dengarkan itu, di dalam itu ada sesuatu yang membersihkan kita. Ingat tadi katakan, pada awalnya adalah perkataan. Kita tidak tahu. Murid-murid tidak tahu pada waktu kapan Allah yang di sorga itu memanifestasikan dirinya melalui Yesus. Makanya mereka heran, apa yang terjadi sama Yesus ini? Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Wow, dia senang sekali, saudara. Dia sangat bergairah sekali. Kira-kira seperti itulah yang saudara dapatkan setiap hari. Ya, engkau menemukan satu kebahagiaan yang tak terkira. Dan itulah kekuatanmu untuk melanjutkan perjalananmu. Tahun-tahun yang akan engkau lalui menjadi tahun-tahun yang penuh sukacita. Ya, engkau akan melihat Tuhan menaklukkan musuh-musuhmu. Ya, itu yang akan terjadi, saudara. Masih berapa itu?
Oh, masih 51. Baik, kita baca sedikit ya. Firman Tuhan. Baik, masih ada 5 menit ya. Jadi kita baca firman. Nanti kita itu. Baik. Sekalipun aku harus menyerahkan seluruh dengan tekad ini, tak kala engkau berdoa seperti ini, itu doanya ya. Ya Tuhan, aku ingin memuaskan-Mu. Aku ingin menanggung penderitaan terakhir ini untuk memuaskan hati-Mu. Dan betapapun besarnya rintangan yang kuhadapi, aku harus tetap memuaskan-Mu. Saudara, tadinya saudara, ketika awal saya baca ini, saya takut mengucapkannya gitu. Karena udah terbiasa melewati banyak itu ya. Kadang-kadang takut. Tapi sebetulnya saudara, perkataan ini, kehidupan itu seperti kita itu memasuki satu pintu masuk ke dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kalau di awal dikatakan pada awalnya adalah perkataan. Ketika saudara berani menaikkan doa seperti ini, saudara akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi lihat ya, sekalipun aku harus menyerahkan seluruh hidupku, aku harus tetap memuaskan-Mu. Kalau ingat awal-awal saudara, saya mengucapkan itu di hadapan Tuhan. Katakan, kalau memang harus begini gitu, ya saya dulu mungkin salah juga ya, mengambil keputusan ini ruko gitu. Dulu saya bilang gitu. Ya sudahlah Tuhan. Itu juga punyamu kok, ya sudahlah. Nanti jual itu. Habis itu nanti ya saya bayar sewa ruko ini mungkin saya bayar langsung 1 tahun, berapa tahun gitu. Setelah itu ya saya nggak tahu. Saya ucapkan itu di hadapan Tuhan. Tapi tahukah saudara, apakah itu terjadi? Tuhan bilang, aku tidak butuh uangmu. Ya. Ketika saya katakan dulu sama saudara, mertua saya tidak butuh uang saya. Ya. Itu kayak Tuhan mengajari langsung loh saya. Gitu. Yang dibutuhkan mertua saya adalah saya mengasihi anaknya dan cucunya. Ya. Saya kadang itu suka sharing sama Om Tuin gitu. Saya pengen tahu orang tua kita itu. Padahal dia yang ini anaknya kandung gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya cerita gitu ya. Ketika saya bilang kemarin, kenapa saya senang sekali kalian di sini. Kan Om Tuin sendiri yang telepon gitu kan. Yang bilangin gitu. Saudara, yang saya bisa rasakan gitu ya. Sebagai orang tua gitu. Karena ya bentar lagi akan jadi seperti mereka ya. Enggak. Jadi ketika dia melakukan itu, dia melakukannya, benar-benar melakukannya dengan gak ada ambil untuk dirinya gitu. Enggak. Jadi makanya ketika saya bilang, sampai mikirin cucunya gitu, saya sampai bayangkan gitu. Iya Tuhan. Jadi saya bayangkan gimana dulu banyak Keisha itu bagaimana dulu menyekolahkan anak perempuannya ini gitu. Iya. Itu jadi hidupnya jadi mudah gitu. Iya. Iya jadi mudah. Semangat saudara. Jadi sekarang sudah mulai saya nggak tahu ya. Kemarin itu sudah mulai ketelnya jalan lagi. Pabrik bikin itu saudara.
Untuk masak minyak itu mengeluarkan minyak cengkeh dan itu satu lagi ya. Saudara, itu pekerjaan yang dilakukan dia yang menghidupi kampung itu, saudara. Iya. Sehingga nanti ada yang bantu ini gitu. Ya tinggal dia bagi gitu. Ya ketika ada tanggungannya kayak gitu. Semangat. Itulah hidup, saudara. Kalau menurut manusia, kalau orang bilang, itu cari untung aja. Papa Kesia itu kayak gitu. Saya selalu bilang sama Tuhan gitu. Kan sudah kau siapkan kok Tuhan semua. Ketika semua pergi apa gitu, siapkan kuliah sudah kok semua. Dan jelas kok ada uangnya kok Tuhan gitu. Disitulah saudara Tuhan ngajar kita. Coba lihat betapa nyatanya Tuhan itu. Betapa nyatanya dia ngajar kita gitu loh saudara. Dan saudara bisa bayangkan gimana kehidupan yang akan datang. Iya kan? Bisakah saudara bayangkan gimana? Saya sudah share tadi. Mana dia? Ini saya belum share tadi ya. Situ sudah share ya. Kok nggak muncul di sini? Mana dia? Oh ini, kayaknya. Kok nggak muncul? Oh, ini dia. Oke. Saudara, mari saudara, kita ini saudara ya. Dari semua yang saudara dengarkan itu saudara, itu tak ada rancangan sebelumnya. Iya. Tapi coba saudara lihat saudara. Semua yang saya sampaikan, itu kan kehidupan yang kami jalani. Dulu Om Twin kan gak ngerti ketika saya bilang, ketika saya pertama kali jumpa sama dia, waktu saya belum menikah dengan istri saya itu langsung klop gitu. Bayangin baru jumpa sama dia, dulu dia belum bertobat. Iya, dia gak ngerti. Tapi tahukah saudara, pada mulanya, pada awalnya adalah perkataan. Dan saudara lihat, bukankah perkataan itu menjadi? Iya kan? Bukankah diam-diam Om Tuhan itu belajar dari saya? Dan bukankah saya juga belajar dari Om Tuin? Oh iya saudara. Oh kalau saya di tempatnya dia ketika sering ditipu itu saudara. Gak sanggup lah Tuhan gitu. Saya belajar dari dia. Makanya ketika dia ngomong apa gitu, saya lakuin gitu. Ya lakuin. Bukankah saudara lihat ketika dia melakukan hal yang sederhana itu? Ya kita nggak tahu apa yang terjadi hari Sabtu dan berikutnya gitu. Saya bilang juga, ajak juga sekalian Pak Jose gitu. Ya saya nggak tahu apa yang kita takutkan. Nggak ada kan? Tuhan membuat suasana jadi indah ketika berjumpa dengan Pak Hani. Wah, keren loh, luar biasa. Ketika momen saya itu, yang saya bilang itu saya merendah gitu ya. Itu tulus saya ucapkan, saya enggak ini. Tulus memang saya katakan, terima kasih mereka sudah menjadi orang tua bagi kami gitu, selama ini. Kalau kami bisa menjadi seperti sekarang, itu karena orang tua kami ini. Tuhan, kami berkati orang tua kami ini. Tahukah saudara? Dari situ, tahu dalam hati saya, hidup orang tua kami dengan panjang. Iya. Karena dia berdoa kan. Si Lilin katanya. Sekarang silakan Bang Ade. Oh, kalau ada kameranya itu saudara, wah saudara akan ya. Itu kan nggak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Tapi kalau dibuat misalnya filmnya itu ya, ketika dia sini Lin, sini yuk katanya gitu. Nah, itu keren sekali. Itulah Tuhan, saudara. Dan tahukah saudara?
Keindahan seperti itulah yang akan membuat kita menari-nari. Air mata akan dihapus dari mata kita, saudara. Jadi semua teori tentang sorga kita lihat dengan nyata. Hari-hari ke depan. Demikian juga dengan neraka. Akan lihat jelas semua. Baik saudara, puji Tuhan. Luar biasa hari ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu. Engkau mengajari kami sangat luar biasa. Tak terpikirkan oleh kami. Tuhan, sepanjang hari ini kami bersuka cita karena Engkau dan memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.